Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Intan Suparna. Saya salah satu pengajar hukum perdagangan internasional di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai hukum perdagangan internasional dalam World Trade Organization. Sebagai kuliah pengantar, saya akan menjelaskan berkaitan dengan sejarah, kemudian struktur perjanjian dan struktur organisasi dalam World Trade Organization. Next. Sejarah dirinya World Trade Organization adalah ketika ada dampak Great Depression yang diakibatkan oleh ketentuan proteksionis yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Saat itu tahun 1936, Amerika Serikat mengenakan tarif yang diskriminatif atau Smoot-Hawley tarif terhadap negara-negara yang dianggap bukan sekutu Amerika Serikat. Sehingga karena adanya tarif yang diskriminatif, maka terjadi ketidakseimbangan perdagangan internasional pada saat itu. Kemudian pada tahun 1947, 23 negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris melakukan negosiasi mengenai penyelesaian masalah ketidakseimbangan perdagangan internasional setelah Perang Dunia Kedua. Negara-negara tersebut kemudian melakukan negosiasi berkaitan dengan General Agreement on Tariffs and Trade tahun 1947 atau perjanjian mengenai tarif dan perdagangan, di mana harapannya melalui perjanjian ini, negara-negara yang mengikatkan diri pada GATT 1947 akan melaksanakan perdagangan dengan adil, ya, dan tidak ada lagi pengenaan tarif yang diskriminatif. Sejak tahun 1947 sampai tahun 1994, negara-negara melakukan negosiasi-negosiasi berkaitan dengan perdagangan internasional. Dari 23 negara banyak negara yang ikut serta dalam negosiasi tersebut. Nah, tujuan dari negosiasi tersebut tidak hanya kemudian membentuk suatu perjanjian perdagangan internasional yang mengatur tarif dan tindakan-tindakan yang non-diskriminatif, tetapi juga membuat satu ketentuan yang membentuk liberalisasi perdagangan internasional. Next. Nah, sebelumnya pada tahun 1947, negara-negara penanda tangan GATT 1947 juga mencanangkan untuk mendirikan International Trade Organization atau ITO. Akan tetapi, ITO ini tidak terwujud karena negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, keberatan dalam menerapkan aturan-aturan perdagangan yang ada pada ITO. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setelah melalui berbagai putaran perundingan perdagangan, pada tahun 1994, negara-negara peserta perundingan yang terakhir atau perundingan putaran Uruguay setuju untuk membentuk suatu organisasi perdagangan dunia atau lebih dikenal dengan World Trade Organization. Nah, dari situ kemudian WTO dibentuk dan dia kemudian membentuk perjanjian-perjanjian atau membentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Next. Nah, perjanjian yang ada dalam World Trade Organization itu terbagi menjadi dua section, yaitu tiga section, itu section A, B, dan C. Section A mengatur mengenai pembentukan World Trade Organization atau the agreement establishing the WTO, atau kita sebut dengan perjanjian Marrakesh karena disahkan di kota Marrakesh tahun 1994. Perjanjian Marrakesh ini mengatur mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization, kemudian struktur organisasi, kewajiban-kewajiban negara-negara anggota, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan organisasi itu sendiri. Section B
itu bicara soal multilateral atau mengatur berkaitan dengan multilateral agreement. Kenapa dibilang multilateral agreement? Karena yang menandatangani dan yang terikat dengan perjanjian ini adalah berbagai macam negara dari berbagai macam benua. Ya. Section B atau multilateral agreement ini terdiri dari Aneks 1A, 1B, 1C, dan Aneks 2 dan Aneks 3. Aneks 1A mengatur berkaitan dengan prosedur perdagangan, ketentuan perdagangan internasional yang dimulai dari General Agreement on Trade and Tariffs atau GATT 1994. GATT 1994 itu merupakan penyempurnaan dari GATT 1947. Ya, karena banyak hal yang kemudian ditampung dan diatur dalam GATT 1994. Termasuk di dalamnya klausula pengecualian atau pasal-pasal pengecualian yang ada. Pasal itu yaitu pasal 20, pasal 10, pasal 20 dan pasal 20. Dalam Aneks 1A mengatur mengenai agricultural agreement, salah satu perjanjian yang mengatur tentang hubungan dengan dalam agriculture antar negara anggota WTO. Selain itu ada perjanjian tentang sanitasi dan fitosanitasi, kemudian technical barrier to trade agreement, anti-dumping agreement, and subsidy countervailing user agreement, dan safeguard agreement. Perjanjian-perjanjian itu adalah perjanjian untuk mencegah adanya unfair practice. Karena sebelum WTO ini berdiri, negara-negara banyak melakukan tindakan-tindakan unfair dalam perdagangan, seperti menetapkan standar-standar yang memang diterapkan untuk memproteksi produksi dalam negeri. Oleh karena itu, di WTO diatur beberapa perjanjian perdagangan yang berkaitan dengan benda-benda atau barang-barang yang diperdagangkan dengan tujuan agar perdagangan tersebut tidak terhambat ya oleh standar-standar atau ketentuan-ketentuan dalam negeri negara-negara anggota WTO. Hal yang baru yang terjadi atau hal yang baru yang dibentuk dalam World Trade Organization adalah adanya perjanjian perdagangan yang berkaitan dengan apa istilahnya investasi. Kemudian juga adanya perjanjian perdagangan yang berkaitan dengan non-tarif measure atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan di luar ketentuan-ketentuan yang di luar tarif atau non-tarif measure. Nah, pada Aneks 1B General Agreement Trade itu perjanjian perdagangan berkaitan dengan jasa. Kenapa di WTO mengatur perdagangan yang berkaitan dengan jasa? Karena jasa tidak akan lepas dari perdagangan barang itu sendiri. Dan perdagangan internasional memang sejak tahun 94, bahkan jauh sebelum tahun 94 itu berkembang, tidak hanya perdagangan barang, tapi juga jasa. Karena adanya perkembangan teknologi, kemudian adanya perkembangan kebutuhan dari masyarakat internasional. Sehingga WTO pada tahun 94 pun mensahkan atau membentuk perjanjian berkaitan dengan jasa. Yang lebih baru lagi adalah adanya Aneks 1C mengenai perdagangan yang berkaitan dengan intellectual property right atau perjanjian perdagangan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Ya. Hal ini karena memang kemajuan perdagangan internasional berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Nah, Aneks 2 pada struktur perjanjian WTO adalah Understanding on the Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute atau prosedur penyelesaian sengketa di WTO. Nasional, penyelesaian sengketa perdagangan internasional merupakan core atau inti dari organisasi tersebut. Karena apa? Pada pelaksanaan perjanjian perdagangan di bawah naungan WTO ini, banyak negara-negara yang memiliki kepentingan yang berbeda, kemudian juga banyaknya
penafsiran-penafsiran yang berbeda dalam perdagangan internasional. Sehingga perbedaan-perbedaan tersebut akan menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu diperlukan adanya satu sistem atau prosedur untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Oleh karena itu WTO membentuk perjanjian mengenai prosedur penyelesaian sengketa internasional, perdagangan internasional. Aneks 3 mengatur berkaitan dengan Trade Policy Review Mechanism, yaitu satu sistem bagi negara-negara anggota WTO untuk kemudian mendiskusikan atau menegosiasikan berkaitan dengan kebijakan perdagangannya. Dan yang terakhir adalah atau Section C adalah Plurilateral Agreement. Plurilateral Agreement adalah perjanjian yang dibentuk dalam World Trade Organization, tetapi ditandatangani atau diratifikasi oleh negara-negara yang membutuhkan perjanjian tersebut. Next. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kelembagaan WTO. Kelembagaan WTO terdiri dari beberapa struktur. Yang paling tinggi adalah Ministerial Konstitusinya untuk kebijakan WTO, kemudian juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan WTO. Nah, dalam konteks kelembagaan WTO ini dibagi menjadi beberapa council, yaitu Council for Trade and Goods, Council for Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights, Council Trade and Service, dan kemudian plurilateral. Di mana konsul-konsul ini berada di bawah General Council. Ya. General Council memiliki hubungan dengan Dispute Settlement Body, salah satu lembaga yang menjadi badan dalam penyelesaian sengketa internasional. Ya. Kemudian di bawah Council ada beberapa komite, yaitu Committee on Market Access, Agriculture, dan berbagai macam komite yang berkaitan dengan untuk perdagangan. Nah, kelembagaan WTO selain kelembagaan WTO, WTO juga mengatur mengenai keanggotaan WTO. Keanggotaan WTO itu terbagi menjadi 3, yaitu 1, pihak menandatangani GATT 1947 merupakan anggota original dari WTO, baik itu negara maju, negara berkembang, atau belum berkembang. Ya. Dan setiap negara anggota WTO dapat mendeklarasikan statusnya baik sebagai negara maju, negara berkembang, atau belum berkembang ketika melakukan negosiasi untuk diterima sebagai anggota WTO. Nah, khusus untuk keanggotaan negara berkembang mendapatkan hak atau ketentuan yang diperlakukan secara khusus melalui special and differential treatment. Yang ketiga, negara-negara anggota WTO pun mengakui negara-negara yang belum berkembang atau less developed country, yaitu negara-negara yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai negara belum berkembang. Di mana keuntungan negara berkembang adalah mendapatkan hak-hak yang istimewa pada saat mereka akan menerapkan fungsi dan kewajibannya sebagai anggota WTO. Demikianlah penjelasan pendahuluan berkaitan dengan World Trade Organization, baik itu sejarah WTO, kemudian juga struktur perjanjian di WTO, struktur organisasi, dan yang terakhir keanggotaan WTO. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.